dan masuk ke pertambangan Freeport serta menyaksikan proses bongkar muat hasil tambang dari kereta listrik tanpa awak. Presiden juga mendengarkan penjelasan soal tidak ada lagi penambangan di Iceberg dan Grasberg yang sekarang sedang reklamasi untuk memperbaiki kestabilan lerengnya. Presiden pun mengapresiasi peran Freeport dalam mengelola pertambangan di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari aspek geografi dan topografi, tantangan budaya, dan lain-lain sehingga operasi perusahaan tetap dapat berjalan baik dan terus berkontribusi bagi bangsa. Transformasi BUMN harus terus dilanjutkan. Tidak lain, kita terus memfokuskan kepada beberapa hal. Satu, transformasi kepada sumber daya manusianya. Kedua, transformasi kepada tentu bisnis modelnya. Dan yang terakhir tentu transformasi mengenai inovasi. Pada kunjungan ke tambang bawah tanah, Presiden melihat langsung kompleksitas operasi tambang bawah tanah yang 99% dioperasikan oleh putra-putri Indonesia termasuk karyawan asli Papua. Presiden Jokowi menekankan peran inovasi teknologi untuk memajukan industri pertambangan dalam negeri serta pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai tambah bagi negara. Saya yakin teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global dan menghasilkan semakin banyak SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia. Sebelumnya dalam lawatan ke Papua, Presiden Jokowi meresmikan Papua Football Academy di Stadion Papua Bangkit Jayapura yang didirikan Freeport untuk dapat melahirkan talenta-talenta berbakat. Papua Football Academy diharapkan jadi wadah bagi putra Papua untuk menimba ilmu sepak bola sambil menjalankan pendidikan formal dengan menekankan 3 hal dalam pembentukan karakter, yakni kesempatan, harapan, dan kegembiraan. Dari Mimika Papua, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time News bersama saya Vera Bahaswan. Saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Selamat malam Pak Tony, apa kabar? Selamat malam Vera, kabar baik, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Tony, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Metro TV. Tentu dengan segala macam kepadatan aktivitas dari Pak Tony begitu ya, untuk bisa menyempatkan waktu bersama kami. Pak Tony, Freeport sedang mendapatkan atensi besar dari Presiden Jokowi. Terbukti pada 1 September lalu, Presiden datang langsung ke area kerja di Tembagapura, Papua. Artinya ini adalah Presiden kedua setelah sebelumnya ada Presiden Soeharto begitu ya pada 49 tahun yang lalu. Mendapatkan atensi besar dari orang nomor 1 di negeri ini. Apa maknanya bagi Freeport Indonesia? Oke, maknanya tentu sangat besar sekali. Sangat besar sekali kami di manajemen dan juga khususnya seluruh karyawan PT FI itu merasa sangat bangga dan sangat senang sekali dikunjungi Pak Presiden. Mungkin saya cerita sedikit ya ke belakangnya adalah pada saat PON 20 di Papua tahun 2021 bulan Oktober itu saya berkesempatan dipanggil oleh Pak Presiden untuk bertemu dengan beliau. Dan saya memberikan laporan lah soal Freeport, bagaimana Freeport sudah bisa mencapai target produksi yang diharapkan dan sudah memberikan kontribusi banyak bagi bangsa dan negara dan juga sesuai dengan apa yang kami rencanakan pada saat akuisisi 51,2% oleh pemerintah. Dan pada kesempatan itu juga Pak Presiden menyampaikan kepada saya, beliau meminta untuk dibuatkan satu sekolah sepak bola di Papua yang berbasis atlet-atlet Papua dari anak muda dari 14 tahun kita bina. Dan juga pada kesempatan itu saya mengatakan kepada Pak Presiden ini kan kita progresnya bagus, sudah diakuisisi 51,2%, boya kita dikunjungi loh Pak. Dan beliau sangat antusias sekali untuk melihat operasi penambangan tambang bawah tanah yang terbesar di dunia. Dan juga tambang terbuka Grasberg yang sudah tidak beroperasi lagi, namun juga tambang terbuka nomor 2 terbesar di dunia, yang sekarang dimiliki oleh 51% oleh Indonesia. Dan itulah awalnya kemudian beliau memang terus menyampaikan
keinginannya kita berusaha mengatur jadwal, dan akhirnya memang di tanggal 31 Agustus dan 1 September beliau mengunjungi, dan luar biasa. Kami seluruh pemegang saham dan yang pasti seluruh karyawan itu merasa sangat senang, sangat bangga dikunjungi Presiden Jokowi. Dan memang dia melihat semua area operasi kami, mulai dari tambang terbuka, tambang bawah tanah, dia menemui karyawan-karyawan. Dan luar biasa, ini satu milestone yang sangat bersejarah bagi PT FI dan juga sangat memorable ya. Dan ini juga menunjukkan acknowledgement dari Pak Presiden Jokowi terhadap operasional PT FI. Ini yang menarik, bahwa Presiden melihat langsung tambang bawah tanah, ya. Ini luar biasa, beliau turun langsung ke sana, melihat bagaimana dari segi aksesnya. Informasi yang saya dapat, beliau juga aksesnya lewat darat begitu ya Pak? Lewat darat. Artinya beliau betul-betul mengetahui bagaimana kompleksitas tantangan dari segi geografi, topografi, keamanan, dan aksesnya. Apa kemudian pesan dari Pak Jokowi setelah melihat langsung seperti itu? Jadi mungkin saya ceritakan, karena kan di area kerja kita untuk ke Tembagapura dari Timika itu kalau naik helikopter mungkin sekitar 20 menit sampai. Tapi biasanya bisa naik helikopter itu hanya pagi hari. Sampai jam 8, jam 9 itu sudah tertutup Karena awan. faktor cuaca ya? Makanya ini salah tambang yang disebut mining above the cloud. Jadi memang ketinggian tambangnya itu di 4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi memang satu-satunya jalan adalah naik bus, dan itu makan waktu lebih dari 2,5 jam. Memang busnya anti Dan itu peluru. dilakukan oleh Pak Jokowi? Dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sabar, dengan tenang beliau dan Ibu Negara juga terus naik bus sampai lebih dari 2,5 jam dan melihat operasional di sana. Dan komentar beliau yang pertama adalah bahwa ini betul-betul sangat complicated tambang ini. Beliau terus menggelengkan kepalanya, ini betul-betul luar biasa dan complicated. Luar biasa hebat karena produksi dari tambang itu sendiri masih terus beroperasi begitu ya sampai Masih terus saat ini. beroperasi dan dengan medan yang begitu sulit, kompleksitas dengan tantangan. cuaca yang begitu dingin, dan dengan terrain yang sangat terjal, kita masih terus, dan ini dikelola. Yang lebih mengesankan lagi adalah bagi beliau adalah ternyata tambang ini dikelola oleh hampir 100% anak Indonesia. Wow. 98% Indonesia. Beliau pada saat bertemu dengan karyawan yang jumlahnya 500 lebih, itu komentar pertamanya beliau mengatakan bahwa ini saya tadinya membayangkan saya ketemu karyawan ini sebagian besar bule katanya. Tapi ternyata tidak. Bahkan banyak di antara mereka anak-anak Papua, lebih dari 40% anak-anak Papua. Jadi lebih beliau dari sangat 48%. terkesan sekali dengan ketenaga kerjaan PT FI, di mana anak-anak Papua lebih dari 40% dan sebagian besar adalah anak-anak bangsa ini. Wow, ini saya juga kaget, ternyata 48% karyawan asli dari orang Papua begitu ya, yang bekerja lebih di 41-42%, 98% orang Indonesia. Oke, ada request khusus dari Pak Jokowi misalnya untuk ditambahkan lagi? Pesan Pak Jokowi juga, Pak Jokowi menyampaikan dalam pidatonya bahwa operasional tambang PT FI ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PDRB Provinsi Papua dan juga Kabupaten Mimika. Ya. Dan tentu saja buat Indonesia juga. Dan pesan beliau adalah, beliau mengatakan adalah untuk agar tambang ini dikelola dengan baik dan dengan hati-hati. Kenapa? Karena kalau sedikit terguncang maka Papua juga akan terguncang. Dalam arti kata kontribusi kita kepada Papua itu harus dipertahankan, bahkan ditambah lagi, jangan sampai terganggu. Jadi harus dioperasionalkan dengan cara yang hati-hati. Beliau itu pesan beliau kepada Terkait kami, dengan kepada saya. prosentase karyawan asli Papua yang bekerja di Freeport ini 48% begitu ya? 41%. Artinya memang ada perbedaan yang sangat signifikan ketika divestasi Freeport 51,2% milik dari pemerintah Indonesia. Apakah karena perbedaan itu tadi sehingga ada tambahan banyak dari karyawan Papua yang masuk di Sebenarnya Freeport? enggak juga seperti itu. Jumlah 40-an% itu sudah dari sekitar awal 2000-an memang sudah banyak anak-anak Papua. Karena program pelatihan dan pembinaan kita untuk Papua itu berjalan sudah dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an itu kita komit untuk melipat gandakan jumlah karyawan Papua. Dan memang belakangan ini atau di tahun 2010-an itu memang banyak anak-anak Papua justru yang menempati posisi-posisi kunci.
contohnya sekarang ini di posisi Senior Vice President yang membawahi underground itu anak asli Papua. Asli Papua. Dan beliau yang menceritakan kepada Pak Presiden bagaimana operasional tambang ini, dan Presiden senang sekali melihat bahwa ada anak Papua yang menjadi pimpinan di tambang bawah tanah PTFI yang merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia, dan bisa menjelaskan dengan baik, dengan lugas kepada Pak Presiden mengenai operasional dan bagaimana dia membangun tambang bawah tanah tersebut. Nah, ini juga. Dan kalau dari pasca 2018 divestasi itu yang pasti adalah peningkatan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara dari masa kontrak karya, kemudian tadinya sekitar 60% itu dari 100 yang dihasilkan PT-FI, 60% buat negara, 40% buat Freeport-McMoRan. Dan kedepannya ini lebih dari 70% akan diterima buat negara. Lebih yang dari jumlahnya 70%. kira-kira dalam 1 tahun itu bisa mencapai 4 miliar dolar atau sekitar kalau dengan kurs sekarang 60 triliun setiap tahunnya. Jadi kalau sampai 2041 diperkirakan akan bisa mencapai sekitar 1.200 triliun sampai dengan 2041. Wow, luar biasa. Kontribusi Freeport dari segi people-nya, yang memberdayakan masyarakat di sana untuk bekerja langsung di Freeport Indonesia. Kemudian yang menarik lagi adalah Presiden juga tadi Bapak sudah singgung meresmikan secara langsung Football Academy, begitu ya. Nah, ini apa yang membuat Freeport akhirnya ingin memiliki bagian, gitu, mengambil bagian untuk bisa memberdayakan masyarakat Papua dari segi ataupun bidang olahraga? Jadi komitmen kami adalah kami harus tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, masyarakat Papua dalam hal ini. Dan memang dari awal program kami banyak sekali program pengembangan masyarakat yang kami sudah jalankan, kami rencanakan, dan komitmen kami terus sampai dengan akhir operasi kami, kita akan terus membangun, mendevelop anak-anak Papua ini. Dan salah satu programnya adalah program SDM, ya, pendidikan. Ada lebih dari 12.000 beasiswa yang kita berikan, ada sekian banyak sekolah yang kita kelola. Ada satu juga sekolah yang boarding school pertama di Papua yang kita dirikan, kita bina. Mereka semuanya sekolah dengan gratis, mulai dari SD sampai dengan SMA, dan dengan kurikulum yang khusus, dengan juga diberikan makanan dengan gizi yang cukup, dan juga dengan disiplin yang ketat. Namanya sekolah Taruna Papua. Dan salah satu dari program pembinaan SDM ini juga yang disampaikan Pak Presiden adalah untuk membina olahraga. Dan beliau juga sangat menggemari olahraga sepak bola, dan beliau juga paham bahwa Papua ini pernah punya banyak nama-nama atlet sepak bola yang berkiprah di nasional maupun internasional. Gitu. Dan harapan beliau adalah bagaimana kalau kita bina dari sekarang, dari kecil mereka, dan Freeport diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Menteri Investasi untuk membangun sekolah sepak bola berbasis anak-anak Papua. Dan itu adalah komitmen kami juga, sehingga gayung bersambut beliau menyampaikan kepada saya di bulan Oktober tahun lalu, dan di bulan Agustus tahun ini sudah berdiri sekolah sepak bolanya. Sudah direkrut anak-anaknya, ada 30 yang direkrut dari kira-kira 500 yang mendaftar, dan akan kita tambah lagi 30, dan semuanya dibiayai oleh Freeport dan dilatih oleh pelatih asing, ya. Artinya memang kontribusi Freeport baik itu bagi karyawannya tapi juga bagi pemberdayaan manusianya sekitar Papua itu sendiri luar biasa kontribusinya. Karena kami adalah bagian dari Papua. PT-FI adalah bagian dari Papua. Dan ini tentu juga sebagai salah satu sustainability business, begitu ya. Ada people di situ yang harus diberdayakan. Nah, karena kami yakin bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Jadi kami harus tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat.